Pendahuluan, setelah operasionalisasi anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Baiklah, selanjutnya pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 sasaran. Yang pertama, sasaran pengukuran kinerja sektor publik ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, sasaran ukuran kinerja sektor publik ditujukan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, sasaran ukuran kinerja sektor publik ditujukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan sistem pengukuran kinerja, yang pertama untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, yang kedua untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat diukur perkembangan pencapaian strategi, yang ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer, dan yang terakhir sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi sebagai pengukuran kinerja. Yang pertama ada informasi finansial, di mana penilaian laporan kinerja finansial ini diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians, selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians ini secara garis besar berfokus pada yang pertama ada varians pendapatan atau revenue variance. Yang kedua ada varians pengeluaran atau expenditure variance. Yang ketiga ada varians belanja rutin atau recurrent expenditure variance. Yang keempat ada varians belanja investasi atau modal atau capital expenditure variance. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut guna mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen paling bawah. Yang kedua ada informasi non-finansial. Informasi non-finansial ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial ini dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses penelitian. Ini pengukuran kinerja secara komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa. Ini ada balance scorecard. Dengan balance scorecard ini, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, tetapi juga aspek non-finansial. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja ini, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan
punishment kepada manajemen. Pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja ini digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factor dan indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Pengembangan indikator kerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Yang kedua, penggunaan atau utilization. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau quality and standards. Yang keempat, cakupan pelayanan atau coverage. Dan yang terakhir, kepuasan atau satisfaction. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. Misalnya, biaya per unit pelayanan atau panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, dan biaya per siswa. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut, dapat dibuat indikator kinerja proxy, misalnya belanja per kapita atau misalnya belanja per 1000 penduduk. Kesimpulan, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward and punishment. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya, dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran value for money. Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya.